Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini ya kita upkan lagi, kita informasikan dan juga kita update ya kasus almarhum Darso ya, warga Semarang yang merental mobil dan bermain ke daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Jogja, dan di kota Jogja terjadi musibah yaitu laka ya. Dia menabrak seseorang dan dia bertanggung jawab langsung membawa seseorang itu yang ditabraknya ke sebuah rumah sakit di Yogyakarta, dan akhirnya rumah sakit itu tidak mampu menangani dan langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Yogyakarta. Cuma sayangnya almarhum Darso ya, ini orang tidak merasani yang jelek ya, tapi sayangnya almarhum Darso itu run away atau melarikan diri ya. Karena ya ketakutan, bukan masalah apa, melarikan diri ketakutan karena tidak punya biaya dan tidak mau berurusan dengan polisi ya. Karena menurut Darso mungkin berurusan polisi itu adalah ruwet ya, padahal berurusan dengan polisi itu malah mudah untuk klaim asuransi dan lain-lain. Gitu ceritanya ya. Almarhum Darso yang sudah meninggal, yang sudah dibongkar lagi makamnya untuk diautopsi, dan hasilnya ya terjadi dugaan penginian oleh personel dari personel polisi oknum ya dari Yogyakarta, oknum ya. Jadi kuasa hukum keluarga korban ya menjelaskan ya bahwa pada tanggal 21 September 2024 Darso dijemput oleh orang yang diduga anggota kepolisian tanpa surat resmi. Ditunjukkan pun tidak surat tugas itu. Jadi surat penangkapan tidak ada. Istrinya juga tak pernah menerima apa-apa. Itu kata sang pengacara almarhum Darso ya. Dan dia membantah klaim yang menyatakan ada surat pemanggilan kepada Darso. Itu sudah dibantah. Istri almarhum Darso yang bernama Ponium ya menegaskan suaminya dalam kondisi sehat saat dibawa. Namun hanya beberapa jam kemudian dia mendapat kabar bahwa Darso dirawat di rumah sakit. Dan sang Ponium, si istrinya almarhum Darso itu juga melihat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban ya. Dia berkata ya, suami sempat didatangi oknum di rumah sakit selepas mereka pergi, dan suami baru cerita habis di kekerasan alias dikeroyok ya. Untuk si ibu Ponium ya, istri daripada almarhum Darso, sambil gemetaran ya maklum ya, tidak biasa berurusan, jadi ya takut, mestinya ngomong aja gemetaran gitu ya. Oke, selanjutnya kita. Selamat malam. Ya, Bu Tuti, tentu kami ikut berempati atas peristiwa yang pada saat itu terjadi. Tapi kalau berkenan kemudian untuk diceritakan, pada saat itu sebenarnya seperti apa Bu peristiwanya? Kecelakaan yang terjadi seperti apa? Ya, pagi itu saya pulang dari pasar mau menuju ke warung. Itu saya lewat jalan, tahu-tahu saya ditabrak dari belakang dengan mobil itu. Terus saya jatuh ke kanan. Terus ada warga yang bilang berhenti gitu. Mobil itu berhenti. Kemudian keluar yang sopir itu, Pak Darso itu keluar. Beliau menanyakan gimana keadaannya. Terus beliau bilang langsung dibawa ke puskesmas aja. Saya menolak, sebentar Pak, saya mau menunggu anak saya datang kumpul semua. Setelah itu ada warga yang lewat terus membantu mencarikan anak saya ke rumah, terus ketemu. Kemudian saya diantar sama Pak Darso sama anak saya yang bernama Zalfa ini menuju rumah sakit Bethesda Lempuyangan Wangi. Posisi Pak Darso ada di samping kiri saya, dan yang menyopiri ganti temannya. Setelah sampai rumah sakit Lempuyangan Wangi, saya langsung dikasih tindakan dari rumah sakit di ronsen. Halo? Ya, silakan Bu dilanjutkan. Terus ya, saya di ronsen, dan setelah keluar hasilnya saya mengalami tulang leher nomor 5 sama 6 itu geser. Dan saya harus dilarikan ke rumah sakit pusat, rumah sakit besar, karena di Lempuyangan Wangi tidak terdapat alat-alat untuk memeriksa lebih lanjut. Kemudian Pak Darso masih di situ. Beliau diminta, kami dari keluarga minta KTP-nya Pak Darso untuk mengurus jasara harja. Oh, belum. Ini anak saya yang lebih tahu lebih lanjut. Baik, ya silakan. Jadi pada saat Ibu diminta buat rujukan itu, kami dari pihak keluarga minta identitas
dari pelaku, yaitu kami meminta KTP dari Pak Darso. Kawan, kita lanjut ya penjelasan yang ditabrak oleh almarhum Darso ya, bersaksi ya. Yang ditabrak itu Bu Tuti ya, asal asli Yogyakarta ya, yang dimana warga Semarang Jawa Tengah yang bernama Darso usia 43 MD ya, diduga dianiaya oleh anggota Polresta Jogja ya, diduga oleh oknum anggota Polresta Yogyakarta. Kejadian itu berawal dari usai Darso terlibat laka di Jogja pada tanggal 12 Juli 2024 lalu. Mbak Tuti, Ibu Tuti ya, Ibu Tuti menerangkan adalah korban ya, dia korban kecelakaan yang ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Darso. Jadi Tuti yang sehari-harinya berjualan makanan di kawasan XT Square Umbul Harjo Yogyakarta ya, menjelaskan kecelakaan yang dialaminya terjadi pada pagi hari ya, saat dia berjalan dari pasar menuju lapak jualannya ya. Dan dia mengatakan ditabrak mobil Avanza dari belakang dan kedengklak terus jatuh ke kanan. Itu penjelasan dari Ibu Tuti ya, korban yang ditabrak almarhum Darso ya. Jadi setelah kecelakaan itu si Ibu Tuti ini ada warga yang meneriaki mobil Avanza yang dikemudikan oleh Darso tersebut almarhum ya, suruh berhenti untuk bertanggung jawab ya. Jadi si Ibu Tuti yang saat itu hendak dibawa ke puskesmas menolak dan meminta akan menghubungi anak-anaknya ya. Anaknya bernama Salva. Salva siapa saya lupa, maklum sudah tua, makanya di subscribe biar nggak lupa ya. Subscribe like-nya ya. Hidup-hidup sedekah bosku, kan gitu ya. Jadi terus waktu anaknya datang ke lokasi ya, maksudnya anaknya Ibu Tuti itu terus dibawalah ke rumah sakit Bethesda Lempuyang. Terus dibawalah sama Darso, yang bawa almarhum Darso yang bawa ke rumah sakit sekitar daerah Lempuyangan Yogyakarta ya. Pas itu Pak Darso ikut, almarhum Darso maksud saya, ikut membantu ya, dan memasukkannya ke dalam mobil dan sopirnya bergantian ya. Jadi menurut Ibu Tuti di dalam mobil ada 3 orang dan salah satunya adalah almarhum Darso. Dalam perjalanan ke rumah sakit di Yogyakarta, yang mengendarai mobil digantikan oleh temannya almarhum Darso. Sampai di sana di ronsen dan Pak Darso juga, almarhum Darso juga nunggu di situ. Ternyata hasil ronsennya ada tulang leher yang bergeser ya, sebelah kanan ya, nomor 5 dan nomor 6 itu geser, itu di videonya nanti kita simak ya. Terus dia merasakan kesemutan setengah badan kayak sentrok gitu loh. Jadi pihak rumah sakit harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dalam proses itu anaknya Tuti yang bernama Salva atau akrab disapa dengan Gary ya, Gary pun datang menghampiri, hendak mengurus admin rumah sakit, hendak mengurus klaim jasara harja untuk pembiayaan. Lantaran kejadian itu merupakan kecelakaan, oleh petugas RS diminta untuk mengurus laporan kepolisian dulu ya harusnya. Oke, kita lanjut ya. Meminta KTP dari Pak Darso. Ya, lalu seperti apa, Mbak? Terus kita akan ngurus ke administrasi. Dari pihak rumah sakit itu bilang kalau misalnya ini tuh karena laka, itu harus mengurus dasar harja. Ya. Terus dengan mengurus dasar harja itu kita harus melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Oke. Pada saat itu Pak Darso masih bersama dengan Mbak dan juga Ibu ya? Masih, tapi pada saat itu tuh Bapak Darso tuh sempat bilang minta dikembalikan KTP-nya. Oke. Tapi pihak keluarga kan menolak karena emang ini tuh belum selesai gitu loh. Ya. Terus pada saat beliau kan di belakang saya, itu pada saat rumah sakit bilang, Mbak, ini kalau mengurus dasar harja harus membuat laporan kepolisian setempat. Terus beliau tuh kan di depan sama yang pelaku 2 orang itu, mereka merasa ketakutan terus pergi. Oke. Pergi tanpa menyampaikan apapun, Mbak? Pergi secara diam-diam atau seperti apa? Pergi tanpa menyampaikan apa? Iya, jadi perginya tuh diam-diam. Jadi saya mau ngurus administrasi Ibu buat tanya cara pendaftaran jasara harja. Beliau tuh mereka bertiga langsung pergi gitu aja. Oke, baik. Mbak, lalu bagaimana dengan Bapak Rusdi ini? Kabarnya juga sempat mengejar Pak Darso dan juga 2 pelaku lain yang membawa mobil tersebut. Ceritanya seperti apa, Mbak? Atau Bu Tuti mungkin bisa menceritakan? Itu setelah Pak Darso dan 2 temannya itu pergi, Pak Gary kan langsung mengejar. Itu kejadiannya selanjutnya itu di ada utara Mall Galeria. Jadi
mengalami kejar-kejaran gitu. Oke, kejar-kejaran hingga akhirnya Terus apa di yang situ sempat terjadi? udah mau Aha. di situ udah mendekati mobil pelaku, terus malah digebrak-gebrakan, sempat disuruh tanggung jawab. Itu malah ditabrak sekalian. Oke. Lalu apa yang dialami oleh Bapak pada saat itu? Apakah juga ada warga sekitar juga? Di situ ada juga, itu dibantu sama satpam dari hotel. Dan ada dibantu, ada saksi juga yang ada di situ buat memberitahu kejadiannya seperti apa dan dapat informasi plat mobil. Oke. Tapi posisinya Pak Darso? Di sini Pak Geri itu Posisinya Pak Darso dan dua teman lainnya ini sudah berhasil di lengan kabur? sebelah kanan sini. Oke. Iya, berhasil kabur. Oke. Mbak atau Bu Tuti? Pak Geri itu korbannya ada patah di sebelah kanan lengan sini, terus ada memar di bagian perut sebelah kanan, pinggang, Ya. sama full kaki yang sebelah kanan. Oke, baik. Mbak, mungkin kembali ke peristiwa awal ketika Ibu Tuti ini kemudian jatuh, tersenggol atau terkena mobil dari Pak Darso dan dua teman lainnya. Siapa Bu pada saat itu yang mengendarai mobil, yang menjadi sopir di situ? Yang menabrak saya waktu itu sopir Pak Darso. Oke, yang mengendarai Pak Darso. Lalu bagaimana tindakan Inje. ya sopir dari mobil itu Pak Darso ya Bu? Iya, Oke. terus turun dan waktu mengantar ke rumah sakit ganti temannya. Oke, baik. Lalu adakah hal lain yang sempat disampaikan oleh dua teman lainnya Bu? Mereka juga menyampaikan sesuatu kah, ingin bertanggung jawab atau seperti apa? Kalau untuk tanggung jawab dari awal nggak ada pembicaraan seperti apa-apa sih Mbak. Tapi kondisi waktu saya sama Ibu masuk ke mobilnya mereka bertiga itu kondisi mobilnya itu kotor. Oke. Terus yang sopir itu dia bilang ke temannya suruh cuci muka pakai botol aqua. Oke, baik. Nah, setelah peristiwa itu tadi terjadi, Mbak Bu Tuti kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit, tidak ada tanggung jawab dari almarhum Bapak Darso maupun juga dua teman lainnya. Kemudian melaporkan ke kepolisian. Berapa lama melaporkannya? Tidak lamakah dari peristiwa tersebut? Setelah ada kejadian yang kedua tabrak lari itu saya langsung melakukan pelaporan karena kan harus segera untuk mengurus jasara harja. Oke, silakan Bu Tuti, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya saat itu kan istilahnya saya sakit, jadinya semua yang ngurus anak saya dan kejadian semua anak saya ini Oke. yang tahu persis. Oke, baik. Karena saya juga nggak boleh gerak saat itu, karena leher saya itu dipakein alat Oke. dan nggak boleh gerak kanan kiri, harus fokus tengah. Langsung aja kita lanjut ya, langsung kita borongan aja ya pernyataan dari Pak Susno Duaji ya, pendapat-pendapat beliau, pendapat-pendapat dari pengacaranya almarhum Darso ya, dan juga pendapat-pendapat dari pakar ahlinya ahli hukum dalam bidangnya ya. Langsung aja kita simak. Tuh, bukti-bukti apa yang Anda punya Pak soal adanya dugaan penganiayaan ini? Iya, kami sudah memberikan bukti kepada penyidik. Salah satunya adalah foto ronsen saat korban ini ada di rumah sakit. Di sana ada satu hasil dari ronsen tersebut yang sudah saya tanyakan kepada dokter jantung, yang artinya adalah pembengkakan di jantung. Ada pembengkakan. Ini perlu didalami tindakan sebelum terjadi itu. Kalau saya lebih kepada pemicunya, andaikan toh nanti hasil ekshumasi menyatakan bahwa meninggalnya karena penyakit jantung sekalipun, maka saya berharap penyidik lebih profesional untuk melihat pemicunya apa. Karena ini orang berangkat dari rumah, korban ini sehat walafiat. Pemicunya apa? Kebetulan saya juga penderita penyakit jantung, jadi saya ngerti betul tentang bagaimana reaksi badan ketika mengalami sesuatu yang sifatnya mendadak, kemudian terburu-buru, tergesa-gesa, galau, apalagi kalau lagi dihajar begitu pasti lebih daripada yang pernah saya rasakan itu. Nah, jadi saya berharap nantinya penyidik akan melihat bahwa hasil dari ekshumasi itu menjadi lebih yakin adanya tindak pidana penganiayaan. Andaikan toh nanti kita bukan mendahului ya, ternyata hasilnya tidak menyebabkan itu atau penyebab kematiannya bukanlah penganiayaan, maka saya berharap ada pemicu dari itu yang akan diselidiki. Nah, ini penting sekali, apalagi proses di luar itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar tidak membantah
tanggal 23 Desember ketika saya WhatsApp salah satu terduga pelaku, saya kirimkan surat kuasa saya yang jelas mengatakan bahwa terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, mereka tidak membantah. Mereka hanya minta waktu untuk lapor kepada pimpinan. Kemudian sorenya WA saya lagi mengatakan bahwa pimpinan minta waktu sampai dengan pasca libur Nataru. Saya tidak keberatan karena saya tahu Satlantas pasti lagi sibuk-sibuknya libur Natal dan Tahun Baru. Tanggal 2 mereka tidak konfirmasi karena saya pikir Nataru sampai tanggal 5. Tanggal 6 mereka konfirmasi ke saya lagi mengatakan bahwa pimpinan kami menghendaki Pak Antoni datang ke Yogyakarta. Tentu saya tolak karena saya menjaga perasaan dari pemberi kuasa. Pemberi kuasa pengen mereka datang ke Semarang untuk ngomong secara langsung. Karena pasca meninggalnya Pak Darso, 3 kali mereka ke Semarang tidak pernah ke rumah duka. Mereka hanya ke rumah almarhum Pak Darso itu ketika menjemput dan ketika mengabarkan kepada istri bahwa Pak Darso di rumah sakit. Jadi tidak pernah datang. Pak Darso meninggal tidak datang, kemudian datang 3 kali ke Semarang itu menawarkan 5 juta, 25, yang terakhir 25 juga itu tidak di rumah Pak Darso. Baik. Ini aneh menurut Saat saya. berjalan dari rumah, apakah benar menuju mobil rental yang dimaksud? Nah, ini perlu didalami untuk memastikan apakah memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut yang informasinya itu mengantarkan surat undangan klarifikasi untuk almarhum. Nah, kami sendiri juga dalam hal ini karena ada peristiwa yang melatar belakangi terkait dengan almarhum, adanya peristiwa laka lantas. Korban laka lantas itu juga menghubungin kami agar Kompolnas juga memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai korban yang itu penanganannya ada di Polres Yogyakarta. Tentu ini juga kami atensi ke Polda DIY. Kemarin kami sudah menyampaikan Pak Kapolda, ini sebenarnya kasusnya sudah ditutup atau belum. Baik. Nah itu Pak, soal tawaran uang sendiri tadi kan ada tawaran uang untuk mediasi yang dibilang oleh Ibu Poniem begitu. Nah, tawaran uang ini yang menawarkan adalah dari instansi kepolisian sendiri ataukah oknum polisi dari pribadi, dan oknum yang mengantar dan juga menawarkan uang ini apakah orang yang sama atau seperti apa? Nah, ini informasi bagian yang harus diselidiki. Informasi awal yang kami terima disebut kerahiman. Nah, kerahiman apakah benar? Tapi ini perlu diselidiki. Tentu kuasa hukum pada waktu itu ada juga kan rekam percakapannya. Itu juga bagian dari hal yang perlu diselidiki oleh penyidik Polda Jateng. Apa sebenarnya percakapan pada waktu itu, mediasi seberapa lama? Karena ini sangat disayangkan sebenarnya. Laporan polisinya baru saat ini gitulah, baru saat ini. Apabila pada waktu itu diduga kuat adanya dugaan penganiayaan, memang idealnya pada waktu itu. Tapi ini sudah berjalut. Fokus kami tentu kami akan memantau dan mengawasi proses yang ada di Polda Jateng. Kami sendiri juga akan memantau dan mengawasi proses penyidikan laka lantasnya di DIY itu seperti apa.